Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Pada kesempatan kali ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus yang sudah chat di 081 665 8779 ya. Silakan yang mau chat di 081 665 8779. Baik, pertanyaan yang pertama kita akan menanggapi komentar dari Mas Tofu Fans ya. Tofu Fans yang ada di mana saya kurang tahu, ini di komentar YouTube saya. Ya. Terima kasih sarannya, terima kasih masukannya, komentarnya di YouTube saya, tetapi yang ingin saya sampaikan begini. Program kemitraan ini tidak dipaksakan kepada siapapun. Jadi program kemitraan ini bebas untuk siapapun, itu pun kuotanya juga sangat terbatas sekali. Kami dari Pak Suwandi ataupun dari CV Mina Jaya Lestari tidak pernah memberikan iming-iming yang berlebihan ataupun yang muluk-muluk. Justru niat Nawa itu kemitraan ini diluncurkan ya untuk membantu masyarakat ya, untuk meningkatkan taraf ekonomi ya. Yang tadinya tidak punya pekerjaan sekarang punya usaha. Yang tadinya tidak punya penghasilan, sekarang mereka sudah punya penghasilan. Ya, bulan 10 juta, 20 juta, 30 juta, atau bahkan lebih. Dan semua mitra boleh mencari penghasilan sebesar-besarnya, tergantung dari jumlah mereka memproduksi benih. Ya. Kalau dipikir-pikir di sini, kami hanya punya niat baik untuk membantu sesama di masa pandemi yang bingung membangun sebuah bisnis usaha di rumah. Tidak ada iming-iming yang berlebihan ataupun janji-janji muluk-muluk untuk mendapatkan hasil ratusan juta, miliaran ya. Seperti Doni Salmanan, nah, tidak ada. Ya, jadi di sini kita hanya menjalankan sebuah bisnis yang real saja. Real ya, bikin bibit kemudian dijual ke sini. Ya. Kalau dipikir secara ekonomis kami rugi. Ya. Kalau tidak melihat bahwa niat Nawa itu hidup saya bisa bermanfaat buat orang banyak, dan saya tidak berpikir untuk membantu masyarakat untuk meningkatkan ekonomi, saya dipikir ekonomi saya rugi. Ruginya di mana? Yang perlu Mas Tofu Fans ingat ya, bahwa induk itu dari kecil dipelihara dibesarkan sampai usia 1 tahun, itu kos satu pasang induk itu mencapai 1.700.000 untuk makanan saja, berupa ikan, daging, kodok dan lain-lain. Ya kan? Padahal sekarang ini aja untuk bikin induk saya 1 bulan menghabiskan kodok 1 ton. Ya, 1 ton untuk bikin induk saat ini. Nah, dengan kos pakan 1.700.000 saja, saya jual induk itu cuma 1 juta. Isi takai bonus lagi 1 pasang. Yang kemarin-kemarin. Kira-kira pertama rugi. Dari sisi induk saya sudah rugi. Kemudian bibit ya. Bibit berapapun mitra buat saya tampung per ekornya 500 ekor, 500 rupiah. Kan kurang kerjaan ini, ya enggak? Kurang kerjaan. Ya, sudah induk dijual murah, nampungi bibit lagi. Ya, padahal saya bisa, nggak usah saya jual induk, nggak usah saya itu nampung bibit. Kurang kerjaan, saya bisa bikin sendiri kok. Betul nggak? Saya bisa bikin bibit sendiri. Kenapa saya harus nampung punya orang? Ya, walaupun induknya dari saya. Kan saya harus ngeluarin uang lagi. 10.000-nya harus ngeluangin lagi 5 juta, 5 juta, 20.000 saya harus bayar lagi 10 juta untuk mitra. Kan nambah kerjaan ini kan, betul. Jadi saya harapkan mungkin Mas Tofufan bisa berpikir lebih positif lagi. Secara ekonomi saya rugi. Jadi kalau di situ dikatakan jangan tergiur dengan sesuatu yang menjanjikan, saya tidak menjanjikan apa-apa. Ya kan? Dan mitra yang berhasil, ya tentunya kita tayangkan. Karena itu bagian sebuah promosi. Yang tidak berhasil, ada. Sudah juga kita pernah sampaikan. Tetapi keberhasilan dari sektor budidaya itu bukan dari sebuah sistem budidayanya. Ya, bukan sistem budidaya. Ya, kan? Tetapi daripada ketekunan dan keuletan si orang itu.
ya kan? Jadi kurang tekun, kurang ulet, kurang yakin. Kenapa ada yang bisa panen sampai jumlah puluhan ribu, ada yang nggak bisa panen? Bahkan ada yang sampai induknya mati terus. Kemarin bibit ada yang mati terus. Apa bedanya? Tingkat kegagalan dan keberhasilannya adalah cara mereka merawat, cara mereka melakukan perawatan terhadap bibitnya. Jadi di sini, kalaupun kita sudah sampaikan dalam proses budidaya, ada yang berhasil, ada yang tidak. Tetapi prosentase yang gagal itu bukan karena sistem budidayanya, bukan karena program kemitraannya yang salah. Tetapi cara mitra itu sendiri melakukan budidaya, termasuk juga pola pikir, mindset mereka dalam menangani ikan-ikan tersebut. Dan juga salah satu faktor yang membuat mereka gagal adalah ketidakjujuran. Kan banyak atau mitra yang kita putus sepihak karena mereka memang tidak jujur. Ya, bibit yang tidak boleh harusnya dijual ke orang, dijual ke orang. Akhirnya gagal, diputus kontrak, di luar ngomongnya macam-macam. Betul kan? Ya, ada yang induknya ditukar ke kita, tapi induk yang ditukar bukan milik kita, milik orang lain. Atau milik dirinya sendiri ditukar karena sudah tidak bertelur. Padahal saya sampaikan, semua induk yang saya kirim ke semua mitra itu sudah ada tandanya. Yang tahu tandanya hanya Pak Swandi, rahasia perusahaan. Jadi kalau ditukar pasti ketahuan Anda tidak jujur. Ya, ini yang saya sampaikan ke Tofu Fans tadi, Mas. Terima kasih. Tetapi ini yang saya sampaikan bahwa di dalam program kemitraan ini kita tidak pernah memberikan iming-iming yang berlebihan. Setahu saya, mau ikut boleh, enggak apa-apa. Wong nyatanya yang ikut juga malah uangnya bukan makin berkurang, makin bertambah. Modal 10 juta, sekarang 1 bulan udah dapat 30 juta, 40 juta tiap bulan lagi. Untung nggak kira-kira program itu? Ya, yang ini yang saya sampaikan. Jadi program ini sebenarnya tidak ada yang muluk-muluk. Kalau menurut saya mau ikut boleh, tidak apa-apa. Justru kalau misalkan nggak ada yang ikut, nggak masalah. Buat saya sudah berniat baik memberikan sebuah peluang ke masyarakat, kepada siapapun yang mau ikut untuk meningkatkan taraf ekonomi. Di video saya sebelumnya kan sudah kita tayangkan juga orang yang sudah berhasil panen. Nah, orang yang nggak berhasil panen kenapa harus kita tayangkan? Rata-rata itu mereka itu adalah ciri-ciri orang yang gagal, kok ciri-ciri orang yang memang tidak mau komitmen, kenapa harus ditayangkan? Ya enggak? Di sektor budidaya ini, kenapa saya katakan orang-orang yang gagal itu orang-orang yang tidak mau komitmen. Suruh bikin kutu air, nggak mau bikin kutu air. Kolamnya suruh benahi yang baik, tidak mau benahi yang baik. Sumber airnya dikatakan pakai air sumur, tidak mau pakai air sumur. Ya kan? Ya. Kolamnya disuruh kasih tanaman air yang bagus, tidak mau dikasih tanaman air. Ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti SOP yang ada. Lah orang-orang seperti ini kan untuk apa kita tampilkan? Ya kan? Kita tampilkanlah yang baik-baik ya. Bahkan orang-orang yang memang gagal rata-rata mencari banyak alasan. Orang sukses itu tidak pernah mencari alasan, orang gagal banyak alasan. Rata-rata mencari kambing hitam, padahal saya itu sudah rugi. Ngasih kamu kemitraan itu saya sudah rugi. Saya sudah ngasih jual induk murah, saya masih menggaransi lagi, nek mati tak tuker. Betul nggak telur tak tuker, kan kurang kerjaan itu kan. Coba, kurang kerjaan nggak? Coba Anda mau, Mas Tofu, seperti itu. Ya, mungkin Anda berpikir 100 kali untuk seperti itu. Sudah dijual induknya, dijual rugi. Kemudian kalau mati induknya masih ganti, nggak bertelur masih ganti, bibit masih beli lagi. Yang harusnya saya tidak perlu beli, saya tidur-tidur di rumah saja dengan nyamannya. Induk saya bertelur, saya jual sendiri bibitnya, saya harus ngopeni orang banyak lagi. Bibitnya saya beli lagi, kan kurang kerjaan itu. Dari sisi ekonomi, ya saya rugi. Tetapi karena memang saya tidak orientasinya di sana, saya sudah katakan, mudah-mudahan hidup saya bermanfaat buat orang banyak. Saya menjelaskan ini hanya kepada Mas Tofu Fan, biar bisa punya gambaran, punya pemikiran yang lebih positif lagi. Bahwa program ini bukan program seperti Doni Salmanan ya. Wah nanti bayar 10 juta dapat sekian miliar, sekarang enggak. Anda perlu berjuang, Anda perlu belajar, Anda perlu menekuni usaha budidaya ini. Bahkan Anda selalu harus melakukan konsultasi budidaya sampai Anda betul-betul bisa mahir dan bisa produksi benih.
Ya, sukses untuk semuanya ya. Ini cerita untuk Mas Tofu Fans yang tadi sudah komentar di YouTube saya agar berhati-hati ya, siapa yang mengikut programnya Pak Suhandi, jangan lihat manisnya aja, yang sukses saya ditampilkan, yang tidak sukses tidak ditampilkan. Ya, ini. Jadi mudah-mudahan menjadi sebuah pencerahan bahwa di sini tidak ada yang dimuluk-mulukan ya. Oke, berikutnya pertanyaan dari Bapak Gandung ya, Bapak Gandung yang ada di, enggak ada kotanya ini. Bapak Gandung menanyakan, untuk usaha budidaya pembesaran, bagaimana kalau kita membuat pakan pelet sendiri Pak? Apakah dari komposisinya Pak Suhandi punya raciannya untuk membuat pelet sendiri agar kita bisa menghemat biaya pakan Pak? Terima kasih atas jawabannya Pak. Untuk Pak Gandung ya, kalau untuk bicara produksi pakan, sebetulnya Bapak tidak harus membuat pelet sendiri. Jadi pakan ini sudah pakai produk pabrikan saja. Ya, kenapa kalau misalkan kita membuat produk sendiri, komposisinya belum tentu nanti bagus, kemudian nanti hasilnya juga belum tentu maksimal. Dengan pakan pelet pabrikan sudah jelas komposisi protein segala macam, lemak dan macam-macam sudah diukur oleh pabrik yang membuat pakan tersebut. Jadi nggak usah repot-repot dengan pakan, rasio pakan 1 FCR-nya 1,5 kilo banding 1 itu dengan pelet buatan pabrik, kita sudah untung kok Pak untuk proses pembesaran ya. Oke, sukses semuanya untuk Pak Gandung dan yang lain-lain. Sukses untuk pemitra usaha budidaya, selalu pikiran positif, niat baik kita. Masa pandemi ini kita saling membantu, jangan kita saling menjatuhkan ya. Kenapa? Dalam masa pandemi ini kalau Anda bisa berbuat baik untuk saudara kita, untuk teman-teman kita, untuk orang-orang masyarakat di sekitar kita, mungkin Anda bisa beruntung. Anda sudah beruntung, Anda tidak terdampak dalam pandemi. Tetapi saudara-saudara kita banyak orang-orang yang terdampak pandemi. Kalau Anda lebih baik dari mereka, Anda lebih ekonomi lebih baik dari mereka, coba ulurkan. Kalau Anda bisa bantu mereka Rp1, bantulah mereka. Tapi kalau Anda nggak bisa bantu mereka Rp1, Anda berikan sebuah arahan motivasi usaha ataupun peluang yang bisa meningkatkan taraf ekonomi mereka menjadi lebih baik. Semoga hidup kita bermanfaat buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.